Halo, selamat datang kembali. Kalau kita ngomongin soal berat badan, pasti pusing ya. Banyak banget informasi simpang siur. Nah, di sini kita bakal coba bedah semuanya. Dari mitos sampai ke sains di baliknya. Pernah nggak sih ngerasa, udah coba diet ini itu olahraga mati-matian, kok timbangan nggak gerak-gerak ya? Kalau pernah, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Dan yang paling penting, sebetulnya ada loh penjelasan ilmiah kenapa ini bisa terjadi. Coba deh lihat di pasaran, banyak banget kan produk yang nawarin hasil instan? Suplemen, teh pelangsing, diet kilat, janjinya macam-macam. Tapi ya gitu, seringnya cuma janji manis doang. Nah, yuk kita coba pahami bareng-bareng kenapa justru cara yang lagi santai, konsisten, dan pastinya berbasis sains itu yang jadi kuncinya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, labirin diet populer. Wah, ini nih, tempat di mana banyak dari kita memulai perjuangan dan ya seringnya malah berujung kecewa. Oke, sebelum jauh-jauh, kita pahami dasarnya dulu ya, keseimbangan energi. Coba bayangin, tubuh kita ini kayak dompet energi. Makanan yang kita makan itu uang masuk, alias pemasukan. Terus, aktivitas kita sehari-hari itu uang keluar atau pengeluaran. Simpelnya, kalau pemasukan sama dengan pengeluaran, ya berat badan kita stabil. Gampang kan kedengarannya? Nah, tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Nah, ini nih yang perlu kita waspadai banget dari diet-diet yang populer itu. Menurut sumber yang kita pakai, dari ribuan jenis diet yang ditawarkan, ternyata cuma sedikit banget yang beneran efektif. Dan yang lebih serem lagi, banyak diantaranya itu malah berbahaya buat tubuh. Jadi, ini bener-bener pengingat buat kita semua ya, untuk lebih kritis lagi. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam yuk. Kita coba ngertiin gimana sih cara kerja tubuh kita. Kenapa ya rasanya tubuh kita tuh kayak ngelawan gitu setiap kali kita berusaha nurunin atau naikin berat badan? Jadi gini, waktu berat badan kita nambah, ada dua kemungkinan yang terjadi sama sel lemak kita. Pertama, ukurannya membesar. Ini namanya hipertrofik. Kedua, nah ini agak tricky, jumlahnya bertambah. Jadi tubuh kita bikin sel lemak baru, namanya hiperplastik. Poin kuncinya di mana? Sel lemak yang udah terlanjur terbentuk ini ternyata nggak bisa hilang. Dia cuma bisa kempes atau mengecil ukurannya. Makanya mempertahankan berat badan setelah berhasil turun itu jadi tantangan tersendiri. Pernah ngerasa nggak berat badan tuh kayaknya balik lagi ke angka yang itu-itu aja? Nah, ini bisa jadi karena ada yang namanya teori titik berat atau set point theory. Anggap aja di dalam tubuh kita ada termostat berat badan. Mirip kayak termostat AC, dia udah punya setelan suhu idealnya sendiri. Jadi pas kita coba ubah secara drastis, tubuh bakal ngelakuin segala cara, ngatur metabolisme, ngatur rasa lapar, biar bisa balik lagi ke setelan pabriknya itu. Dan ya, ini tuh bukan cuma soal niat kuat atau enggak. Faktor genetik memang ada perannya. Tapi coba deh kita lihat sekeliling kita sekarang. Makanan tinggi kalori tuh ada di mana-mana. Harganya murah, gampang banget didapetin, belum lagi iklannya yang terus-terusan. Jadi ini kombinasi maut nih, genetik kita plus lingkungan modern. Nggak heran kan kalau rasanya kayak berenang lawan arus terus? Terus, emangnya kenapa sih kita perlu repot-repot jaga berat badan? Nah, sekarang kita bakal bahas resiko-resiko yang ada, baik itu dari kelebihan berat badan itu sendiri maupun dari cara penanganan yang keliru. Ini penting ya, isunya tuh jauh lebih dari sekedar penampilan. Lemak yang berlebih, apalagi yang ngumpet di sekitar organ-organ penting kita, itu bisa jadi pemicu peradangan kronis yang nggak kelihatan dan juga resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini gerbang utama menuju diabetes tipe 2. Tapi bukan cuma itu, ada juga beban psikologisnya. Stigma dari lingkungan sosial itu bebannya seringkali nggak kalah berat loh sama beban fisiknya. Jadi, kalau kita bicara soal penanganan obesitas, secara umum ada dua jalan yang bisa dipilih. Jalan pertama itu perubahan gaya hidup. Pelan-pelan, lebih aman, dan tujuannya buat jangka panjang. Jalan kedua itu intervensi yang lebih agresif, misalnya pakai obat-obatan atau bahkan operasi. Memang sih hasilnya bisa cepat kelihatan, tapi resikonya juga jauh lebih tinggi. Dan sering banget berat badannya balik lagi kayak bumerang. Jadi, jalan mana yang terbaik? Yuk, sekarang kita fokus ke strategi yang aman, yang masuk akal, dan yang paling penting yang bisa kita jalani seumur hidup, bukan cuma buat sementara.
Pertama, udah deh lupain soal diet-diet ajaib. Kuncinya itu ada di kebiasaan makan kita sehari-hari. Coba mulai dari hal yang realistis, jangan langsung potong kalori gede-gedean. Terus, fokus ke makanan utuh yang padat gizi. Perhatiin juga ukuran porsinya, karena ini sering jadi jebakan Batman nih. Dan satu tips yang ampuh banget, coba deh lebih sering masak sendiri di rumah. Kenapa? Karena dengan gitu kita jadi punya kontrol penuh atas apa aja yang masuk ke tubuh kita. Selain makanan, tentu aja aktivitas fisik itu penting banget. Coba deh targetin sekitar 200-300 menit aktivitas intensitas sedang setiap minggunya. Intensitas sedang tuh gimana? Gampangnya, pas lagi aktivitas, napas kita agak ngos-ngosan, tapi kita masih bisa ngobrol. Tujuannya tuh bukan cuma sekedar bakar kalori loh, tapi juga buat ngebangun otot dan membangunkan lagi metabolisme tubuh kita. Nah, dari orang-orang yang berhasil menjaga berat badannya dalam jangka panjang, ternyata ada beberapa kebiasaan yang jadi kunci sukses mereka. Mereka itu biasanya sarapan setiap hari, olahraganya teratur banget, rutin ngecek berat badan, dan ngebatasin waktu buat nonton TV atau rebahan. Tapi ada satu hal lagi yang menarik banget. Mereka tuh nggak pakai makanan sebagai pelarian kalau lagi stres. Mereka cari cara lain yang lebih sehat buat ngadepin masalah. Oke, dari tadi kita ngomongin soal nurunin berat badan terus ya, tapi kan ada juga nih yang perjuangannya justru sebaliknya. Pengen naikin berat badan dengan cara yang sehat. Yuk kita bahas juga panduannya. Nah, buat yang tujuannya naikin berat badan, kuncinya adalah surplus kalori yang sehat. Coba deh tambah asupan sekitar 500 kalori ekstra setiap hari. Gimana caranya? Pilih makanan yang padat energi dan gizi, contohnya alpukat, kacang-kacangan, atau produk susu. Terus, coba makan porsi lebih besar, paling nggak 3 kali sehari, dan jangan lupa selipin camilan sehat di antara jam makan utama. Minum jus buah asli atau susu juga bisa banget ngebantu. Jadi, pada akhirnya yang paling penting itu adalah mengubah cara kita memandang semua ini. Mengelola berat badan itu bukan soal ngejar angka tertentu di timbangan, bukan. Ini lebih ke soal merawat diri kita secara konsisten. Anggap ini sebagai sebuah perjalanan tanpa akhir, perjalanan untuk merasa lebih baik, lebih kuat, dan pastinya lebih sehat. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar, pertanyaannya sekarang bukan besok mau ngapain, tapi hari ini mau mulai dari mana. Nggak perlu langsung yang muluk-muluk kok, cukup satu langkah kecil aja. Mungkin jalan kaki 10 menit sore ini, atau nambahin satu porsi sayur pas makan malam nanti. Coba deh pikirin, apa satu langkah kecil yang bisa Anda mulai hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyimak.